Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Khalil, Tuan Ronda Haim Saragih, dan Zainal Abidin Shah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geok. Baik, terima kasih rekan Fadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita
para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku, Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK/tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah,
Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma El Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Khalil, Tuan Ronda Haim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, lalu kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geok. Baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita. Sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku, teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku, Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia.
Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK/tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Holil, Tuan Ronda Haim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara.
Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, lalu kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geo. Baik, terima kasih rekan Fadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita. Sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku, teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku, Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai Kota Pahlawan.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Holil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geok. Baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan
pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita. Sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan, pahlawanku, teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku, Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh.
Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Holil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geo. Baik, terima kasih rekan Fadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan, pahlawanku teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa.
10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manserick mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Holil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini, Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Laksamana
Pada upacara ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, lalu kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geo. Baik, terima kasih rekan Fadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur.
Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Khalil, Tuan Ronda Haim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini, Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geo. Baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita
yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Khalil, Tuan Ronda Haim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geok. Baik, terima kasih rekan Fadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam
Islam melalui tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK/tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Holil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini.
Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geo. Baik, terima kasih rekan Fadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945.
Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Holil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan.
Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geo. Baik, terima kasih rekan Fadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin. Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pahlawan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Tribuners bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025 tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma L. Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaihona Muhammad Holil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Nama-nama tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah melalui beberapa proses dan dibahas selama beberapa tahun. Selengkapnya mengenai aksi tabur bunga oleh Kementerian Sosial, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News, Fahdi Fahlevi. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok. Tadi Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini. Upacara tahun ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah. Kementerian Sosial pada peringatan tabur bunga ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan menaburkan bunga di Teluk Jakarta. Upacara ini digelar di atas KRI Brawijaya 320 pada pagi ini. Pada upacara ini Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan sejumlah pimpinan anggota MPR dan DPR. Pada sambutannya tadi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang tulus dalam kemerdekaan. Tadi juga Agus Jabo meminta semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Prabowo dalam menetapkan pahlawan nasional pada tahun ini. Pada upacara ini diawali oleh laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap siap seluruh pasukan upacara, kemudian lalu dilakukan hening cipta, serta kemudian pelarungan karangan bunga dan doa untuk para pahlawan. Setelahnya kapal kembali menuju markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolanmil TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok. Demikian, Geo. Baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut cuplikan sambutan dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada acara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025. Pertama-tama tentunya kita harus terus-menerus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kita yang telah berjuang dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menjadikan pahlawan-pahlawan kita sebagai tauladan kita. Sesuai dengan tema pada hari ini, terus bergerak melanjutkan perjuangan pahlawanku, teladanku. Yang ketiga, tentunya kita sebagai generasi penerus harus berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pendiri bangsa, yaitu membangun Indonesia yang berdikari, adil makmur, bahagia lahir dan batin.
Ya, sebagai informasi Tribuners, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah momen untuk mengenang kembali peristiwa heroik di Surabaya pada tahun 1945. Hari Pahlawan bukan hanya tentang upacara bendera, tapi juga tentang meneladani semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Pahlawan membawa pesan yang sangat relevan dan mendalam melalui tema Pahlawanku, Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang nama pahlawan di buku sejarah, tetapi menjadikan sifat-sifat baik mereka sebagai inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, semua diajak untuk terus bergerak demi cita-cita bangsa. 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hari itu terjadi pertempuran Surabaya, sebuah pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan tentara Inggris yang datang bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini maksud kami merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekaligus menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1945 telah ditandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, bentrokan-bentrokan kecil tetap terjadi hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi memicu kemarahan pihak Inggris hingga penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun rakyat menolak ultimatum tersebut. Akibatnya pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran dahsyat di seluruh penjuru Surabaya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menelan korban yang sangat besar. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Pihak Inggris pun mengalami kerugian besar dengan sekitar 1.600 tentara tewas, hilang dan luka-luka, serta banyak peralatan perang yang hancur. Kegigihan dan keberanian rakyat Surabaya membuat kota ini dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara ini di atas KRI Brawijaya 320 pagi ini Senin 10 November 2025. Pada kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pimpinan dan anggota MPR DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.